Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi PMR, semangat pagi. Selamat datang di latihan PMR daring. Ibu Siti Mariam nanti bersama Bu Putri akan menjadi pembina kalian selama menjadi anggota PMR ini. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen PMR. Nah, setelah kalian mendaftar menjadi anggota PMR, kalian berarti sudah menjadi anggota remaja PMI. Dalam pembinaannya ada cara-cara, ada teknik-teknik untuk membina PMR supaya tujuan dari keanggotaan kalian menjadi PMR ini lebih bermakna. Nah, ini pengertian manajemen PMR adalah proses pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI agar dapat mendukung peningkatan kapasitas organisasi dan pelayanan PMI. Jadi, kalau dibina dengan baik, maka kalian akan lebih terarah bagaimana cara mendukung atau menjadi bagian dari organisasi PMI. Tujuannya membangun dan mengembangkan karakter PMR yang berpedoman pada prinsip kepalang merahan untuk menjadi relawan masa depan. Jadi, karena kalian anggota remaja, maka ini akan menjadi modal dasar untuk kalian menjadi seorang pribadi yang lebih baik, yaitu terbentuknya karakter-karakter yang baik. Nah, PMR itu sendiri adalah wadah pembinaan anggota remaja PMI. Banggalah kalian menjadi anggota remaja PMI yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu sudah lebih dari 3 juta orang. Kalau di total sekarang itu bisa mungkin sudah lebih banyak lagi ya. Dan di sana kegiatan utamanya adalah bagaimana PMR bisa mempromosikan prinsip dasar kepalang merahan, kemudian berperan dalam kesehatan dan kesiapsiagaan bencana, kemudian bisa juga menjadi bagian untuk mengembangkan kapasitas organisasi PMI. Nah, dalam manajemen PMR ada siklusnya ya. Yang pertama adalah perekrutan, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan, selanjutnya adalah Tribakti PMR, selanjutnya ada pengakuan dan penghargaan, dan di dalam siklus itu ada pemantauan dan evaluasi. Perekrutan sudah kita lakukan, sudah kita lalui. Spesial untuk tahun ini perekrutannya semuanya berbasis daring. Jadi kalian harus mengisi form untuk pendaftaran menjadi anggota PMR. Yang formnya itu kebetulan sudah terpusat di PMI Kota Banjar. Jadi data kalian sudah langsung masuk ke staf SDM di PMI Kota Banjar. Selanjutnya setelah direkrut, maka kalian akan dilatih, akan mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan ini membekali kalian untuk menjadi karakter ya, menjadi pribadi-pribadi yang lebih mumpuni dalam pengetahuan maupun praktek. Kemudian setelah dilatih nanti akan melakukan tribakti, yaitu aksi-aksi atau suatu aktivitas yang bersifat aktualisasi pengetahuan tadi. Kemudian selanjutnya pengakuan dan penghargaan. Nah, ini dilakukan baik oleh lingkungan sekolah sendiri ataupun dilakukan oleh skup yang lebih luas di PMI kota ataupun provinsi dan nasional mungkin ya. Kemudian dalam siklus itu harus ada pemantauan dan evaluasi dari baik itu pembina maupun dari staf SDM PMI, kemudian pengurus dan pihak-pihak yang terkait. Nah, Tribakti PMR itu ada ini saja poinnya. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan hidup sehat. Kemudian karakter yang diharapkannya nanti adalah bersih dan sehat. Kemudian yang kedua adalah berkarya dan berbakti di masyarakat. Nah, karakter yang diharapkan adalah kepemimpinan, peduli, kreatif, dan kerjasama. Yang ketiga adalah mempererat persahabatan nasional dan internasional. Kalian harus bisa mempunyai karakter bersahabat dan ceria. Melihat dari poin-poin karakter yang diharapkan, jadi Ibu harap
anggota PMR akan menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri, juga akan menjadi contoh pribadi yang baik untuk teman di sekitarnya. Nah, ini poin penjelasan dan uraian dari siklus manajemen PMR. Nah, perekrutan caranya banyak ya. Bisa dengan cara seperti kemarin kalian melihat demo film atau video tentang apa saja kegiatan PMR. Kemudian bisa juga kalian dengan melihat informasi-informasi kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian kalian bisa juga melihat mading kegiatan gitu kan. Jadi ini diberi waktu biasanya sekitar awal ajaran, sekitar Juli Agustus. Nah, selanjutnya semua anggota PMI itu akan mendapatkan orientasi kepalang merahan. Untuk kita, insya Allah selanjutnya setelah materi ini, setelah manajemen PMR, maka akan ada orientasi kepalang merahan. Selanjutnya adalah pelatihan. Nah, ini kurikulum pelatihan PMR. Ada 7 materi PMR. Yang pertama adalah gerakan, kepemimpinan, pertolongan pertama, sanitasi dan kesehatan remaja, kemudian kesiapsiagaan bencana dan donor darah. Nah, ini menguatkan kalian bahwa PMR itu tidak hanya pertolongan pertama. PMR itu tidak hanya bertugas untuk memberikan pertolongan pada saat upacara, misalnya ada teman yang pingsan atau sakit, seperti itu. Tidak seperti itu saja, jadi sangat luas. Nah, itu ada cakupan materinya sampai jam, pembagian jam dalam materinya. Ini sebetulnya fleksibel, sesuai dengan, bisa dikondisikan sesuai dengan waktu dan kebutuhan. Nah, dalam pelatihan, semuanya harus mendapatkan pelatihan sebelum melaksanakan Tribakti PMR. Jadi supaya terarah, materi-materi ini sudah dipikirkan dengan matang oleh para ahli di PMI Pusat untuk membekali kalian melaksanakan Tribakti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian untuk penyampaian materinya tentu saja kita akan buat beberapa kreasi, beberapa inovasi terus-menerus supaya tidak membosankan. Jadi latihan PMR di SMA Negeri 2 Banjar, kalian tidak akan terjadwal terus-menerus rutin pada satu hari per minggu. Itu terus-menerus harus ketemu, tapi yang penting efektivitasnya, yang penting kualitas pertemuannya. Nah, dengan cara daring seperti ini, kalian bisa belajar kapan saja, kalian bisa mendapat informasi seluas-luasnya. Dan ketika bertemu, di sanalah saat aktualisasi, saat diskusi lebih real, saat praktek dan sebagainya. Nah, jika tidak mempunyai fasilitator, maka sekolah bisa menghubungi PMI untuk kebutuhan pelatihan dan fasilitator. Di sekolah kita, Ibu bisa memfasilitasi kalian untuk latihan PMR. Nah, selanjutnya ada Tribakti PMR. Nah, siapa yang melakukan? Di sini anggota PMR bisa bekerja sama atau bisa berkonsultasi dengan pembina, dengan staf gitu kan. PMR relawan yang ada di kota. Kemudian mengapa harus melakukan Tribakti? Nah, bukti sebagai kalian anggota PMR itu sudah melakukan pelatihan, sudah dibekali dengan ilmu, maka kalian harus bisa mengaktualisasikan itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian apa saja kegiatannya? Merujuk pada Tribakti PMR, kalian bisa berkreasi apa saja kegiatan yang bisa merujuk pada meningkatkan keterampilan hidup sehat, misalnya dengan cara membuat slogan-slogan yang bisa mengarah ke mengingatkan teman sekitar untuk berkehidupan lebih sehat, misalnya dengan menjadikan diri sendiri menjadi model untuk keterampilan hidup sehat. Kemudian bisa juga berkarya dan berbakti di masyarakat. Itu contoh kegiatannya ya, kalian membuat karya yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar kalian, teman terdekat, keluarga, mungkin dan lingkungan yang lebih luas. Mempererat persahabatan nasional dan internasional.
Dengan dunia medsos sekarang ini bisa lebih mudah, kalian bisa menunjukkan diri bahwa kalian adalah seorang anggota PMR yang punya teman banyak. Itu tidak harus pakai surat menyurat yang resmi seperti zaman dahulu ya. Kalian bisa menunjukkan bahwa kalian punya teman yang banyak dalam media sosial, juga bisa menjadi salah satu indikatornya. Bukan untuk hal yang mubazir, tapi justru untuk luaskan informasi tentang hal-hal positif ya, terutama yang mengarah pada keterampilan hidup sehat ini. Nah, kegiatan Tribakti akan difasilitasi oleh sekolah juga. Jadi ketika kalian melakukan kegiatan, kalian bisa dibantu oleh pembina, kemudian oleh pihak Wakasek kesiswaan misalnya, untuk difasilitasi ketercapaian Tribaktinya. Nah, ini adalah keterkaitan antara Tribakti, karakter yang diinginkan, kemudian pelatihan yang dibutuhkan. Kalian bisa baca ya untuk meningkatkan keterampilan hidup sehat, karakter yang diharapkannya bersih dan sehat, kemudian materi yang dibutuhkan. Nah, itu ada sanitasi dan kesehatan, pertolongan pertama, kesehatan remaja, kesiapsiagaan bencana, dan selanjutnya. Nah, ada 3 kelompok PMR ya. PMR mula disebut dengan peer leadership karena dia diharapkan menjadi model, menjadi contoh untuk keterampilan hidup sehat bagi teman sebayanya. Kalau madya yang SMP kalau mula setara dengan SD ya. Kalau madya setara dengan SMP, disebut dengan peer support karena diharapkan dia bisa memberikan dukungan, bantuan, semangat pada temannya untuk meningkatkan keterampilan hidup sehat. Sementara sekarang kalian menjadi PMR Wira, yaitu setara anak SMA. Kalian disebut dengan peer educator, yaitu sebagai pendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Kalian bisa menyampaikan informasi yang positif, bisa menyampaikan hal-hal yang baik kepada teman sebaya tentang keterampilan hidup sehat. Nah, selanjutnya bagian keempat dari siklus manajemen PMR adalah pengakuan dan penghargaan. Setelah melakukan pelatihan, perekrutan, pelatihan, kemudian Tribakti, nanti akan ada pengakuan dan penghargaan. Bentuknya bisa formal seperti pelantikan, atau informal bisa dengan ucapan terima kasih ya, atau misalnya pujian atau pengumuman atas prestasi-prestasi kalian. Di dalam PMR, pengakuan dan penghargaan ini tidak hanya prestasi dalam kehidupan dalam kegiatan PMR saja yang Ibu berikan. Jadi bisa juga dengan cara dengan memberikan penghargaan atau memberikan perhatian pada hal-hal yang lebih personal, lebih pribadi, misalnya ulang tahun misalnya, atau hal-hal positif atau berkaitan dengan kegiatan kalian di luar PMR yang positif. Bisa saja itu merupakan diberikan suatu pengakuan atau penghargaan. Kemudian penghargaan tertinggi menjadi anggota PMR dalam bentuk kegiatan bisa aja dengan cara pelantikan. Pelantikan ini sekarang distandarisasi oleh PMI Kota Banjar, sehingga kita harus mendaftarkan dulu ke PMI, kemudian nanti distandarisasi dengan soal-soal pelatihan yang ditentukan. Nah, nanti kalau misalnya kalian beruntung pada tahun itu akan diadakan Jumbara, baik itu tingkat kota, provinsi ataupun nasional. Nah, ini yang terpilih yang menjadi utusan Jumbara juga bisa dikatakan sebagai bentuk penghargaan pada keanggotaan kalian menjadi PMR. Nah, selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, dalam PMI akan memantau aktivitas pembinaan PMR di sekolah, jadi kita akan terus berkoordinasi bagaimana jumlah PMR yang terekrut, bagaimana pelatihannya, kemudian bagaimana proses Tribaktinya sampai pengakuan dan penghargaannya kepada PMI.
Nah, ini adalah program PMI Kota Banjar tahun 2020. Kita bisa berpartisipasi di sini. Kalian bisa lihat bahwa PMR SMA Negeri 2 Banjar alhamdulillah sudah mendapatkan banyak piala dari kegiatan tingkat kota. Kita bisa terlibat dalam Porpis, kemudian kita bisa melakukan latihan gabungan dan mengundang PMR lain. Kemudian kota juga akan melakukan traveling ke Palangmerahan, ini mengulas 7 materi PMR. Kemudian akan ada penyeragaman materi PMR dengan menggunakan buku saku yang distandarisasi yang sudah dikeluarkan oleh PMI Kota Banjar. Kemudian standarisasi pelantikan yang tadi Ibu bilang. Kemudian PMI Kota Banjar juga akan memfasilitasi lomba yang direkomendasi. Jadi kita bisa melakukan lomba dengan berkonsultasi dulu kepada PMI supaya tidak keluar dari jalur kurikulum PMR, kemudian tidak menyalahi hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan lomba. Untuk sekolah kita biasa melakukan lomba PP ya tiap tahun. Nanti mungkin kita bisa tingkatkan. Kemudian sejauh ini ada Youth Nation, yaitu lomba tingkat lokal untuk PMR di SMA 2, dan ini hal yang menarik ya. Nah, untuk ketua PMR Wira termasuk sekolah kita nanti akan terdaftar untuk menjadi anggota Porpis tingkat Kota Banjar yang kegiatannya akan mendukung kegiatan peningkatan pembinaan PMR di tingkat kota. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu bisa memberikan gambaran yang lebih menarik, gambaran yang lebih baik tentang PMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.